Selamat datang di Virtual Spoiler. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow. Chapter 567. Berjuang demi keuntungan, kelopak mata Ciulin berkedut, lalu dia mendengus pelan dan memilih untuk mengabaikannya. Dia menyadari bahwa ketenangan Yung Xiao terasa agak mengerikan. Seolah-olah dia selalu bisa melihat inti permasalahan dengan ketajaman yang menakutkan. Kepekaan dan keterampilan pengamatannya seringkali membuatnya langsung mengenai sasaran. Ciulin samar-samar merasa bahwa Yung Xiao adalah ancaman besar, tetapi dia tidak memiliki cara untuk menyingkirkannya. Tiba-tiba, tiga sosok melesat keluar dari dalam lubang hitam. Mereka adalah Tan Dijun, Xiao Minghui, dan Sun Ziming. Wajah mereka tampak serius, jelas menunjukkan bahwa mereka menemukan sesuatu yang tidak terduga. "Oh, kalian kembali begitu cepat?" Yung Xiao bertanya dengan penuh rasa ingin tahu. "Apa yang kalian temukan? Di bawah sana ada sebuah labirin," jawab Tan Dijun dengan nada berat. Setelah mengatakan itu, matanya menatap Yung Xiao lekat-lekat, seakan mencoba membaca sesuatu dari ekspresinya. "Haha, jadi ini labirin." Kuailin tertawa, tetapi ekspresinya perlahan berubah menjadi dingin. "Untuk menjelajahi tempat ini, kami telah kehilangan banyak orang. Masih ada yang belum keluar." Saat bertemu pandang dengan Tan Dijun, Yung Xiao tiba-tiba mendapat pencerahan. Dia langsung mengerti, peta yang terukir di atas kertas platinum milik Sekte Kalajengking Utara pasti adalah peta labirin di dalam gua ini. Dengan begitu, tempat ini sebenarnya merupakan peninggalan Sekte Kalajengking Utara dari ribuan tahun yang lalu. Kalau begitu, ini cukup membuktikan betapa berbahayanya labirin ini, kata Yung Xiao datar. "Aku akan berhenti di sini. Aku tidak tertarik bermain-main dengan kalian lagi." Dia berbalik untuk pergi. Wajah Tan Dijun langsung mengeras. Dengan cepat, dia bergerak untuk menghadang Yung Xiao, menatapnya tajam, lalu mendengus. "Karena engkau sudah di sini, ikut bermainlah. Aku sarankan kita membagi kelompok, dan Tuan Muda Yun serta Ketua Hang Xuan bergabung dengan Sekte Biduk kami." Dengan satu isyarat tangan, para murid Sekte Biduk segera bergerak. Ping Yingyi dan Shangguan Yuyin mengepung Hang Xuan dari depan dan belakang, sementara Zhen Deyu menyebarkan domainnya untuk mengunci pergerakan Hang Xuan. Tan Dijun tahu bahwa Yung Xiao sulit dikendalikan, jadi dia tidak membuang energi untuk menahannya. Dengan senyum santai, dia berkata, "Tuan Muda Yun, mari kita bekerja sama." Mata Yung Xiao sedikit menyipit. Dia memiliki peta harta karun, jadi jelas Tan Dijun tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Lebih dari itu, dari nada bicaranya, dia tampak berencana meninggalkan sekte-sekte lain dan bertindak sendiri. "Master Sekte Tan," kata Sun Jiming dengan nada penasaran, "aku ingin tahu bagaimana bisa Tuan Muda Yun tiba-tiba menjadi begitu berharga setelah engkau kembali dari labirin. Mungkinkah ada sesuatu yang engkau sembunyikan?" Ucapan itu membuat semua orang dari sekte lain, termasuk Gao Lin dan para anggota kamar dagang, menatap Tan Dijun dengan penuh selidik. Dalam hatinya, Tan Dijun mengutuk Sun Jiming sebagai rubah tua licik. Sekte Kalajengking Langit juga merupakan cabang dari Sekte Kalajengking Utara, jadi wajar jika dia mulai mencurigai sesuatu. Namun, Tan Dijun hanya tertawa dan berkata, "Rahasia apa yang engkau maksud? Jika tidak percaya padaku, silakan tanyakan langsung pada Tuan Muda Yun. Dia cerdas dan pasti sangat berguna dalam memecahkan labirin." Xiao Minghui mengangguk. "Begitu ya. Kalau begitu, lebih baik kita semua bekerja sama. Dengan begitu, kita bisa saling membantu. Orang-orang dari Sekte Bulan Baru akan bergabung denganmu, Master Sekte Tan. Kuharap kau tidak keberatan." Gaolin dari kamar dagang Thunderwind ikut menimpali sambil tertawa. "Bagaimanapun juga, tempat ini ditemukan oleh kami. Jika kami tidak bisa mendapat bagian penuh, setidaknya kami harus tetap dilibatkan. Kuharap Master Sekte Tan bisa mempertimbangkannya." Yinglin berjalan sambil tersenyum dan berkata, "Kalaupun tidak, kami tetap akan mengikuti Master Sekte Tan." Tindakan Tan Dijun yang mencurigakan segera menarik perhatian semua orang. Mereka kini memusatkan perhatian pada dirinya dan Yung Xiao.
Tan Dijun mulai menyesali keputusannya memberikan peta harta karun kepada Yung Xiao. Awalnya, dia mengira Yung Xiao hanyalah seorang Grandmaster bela diri, seseorang yang bisa dia kendalikan kapan saja. Namun, kini dia sadar bahwa dugaannya salah besar. Labirin harta itu memang benar-benar ada. Kini, dia berada dalam posisi sulit. Dengan canggung dia berkata, kalau begitu semua orang bisa masuk bersama. Namun, apakah Tuan Muda Yun ingin pergi atau tidak, itu terserah padanya. Meskipun Li Yung Xiao cukup kuat, kata Culin, sepertinya orang-orang kepercayaannya memiliki basis kultivasi yang terbatas. Jika engkau menolak bekerja sama dengan kami, bukankah engkau takut seseorang akan mengambil tindakan terhadap teman wanitamu? Bagaimana mungkin? Tan Dijun mendengus. Tuan Muda Yun adalah teman sekte biduk kami. Aku hanya meminta orang-orangku untuk melindungi ketua Hang Xuan. Haha, benar, perlindungan. Gaolin mencibir. Kamar dagang Thunder Wind, ku juga akan melindunginya. Semua orang menoleh ke arah Hang Xuan. Meskipun mereka tidak tahu alasan, pasti Tan Dijun menyandera Hang Xuan untuk mengancam Yung Xiao, jelas ada sesuatu yang lebih dalam. Jika tidak, dengan kekuatan yang telah ditunjukkan Yung Xiao, Tan Dijun tidak akan berani menyinggung perasaannya tanpa alasan yang kuat. Hang Xuan merasa marah sekaligus frustrasi. Dia merasa dirinya menjadi beban bagi Tuan Muda Yun, dan semakin memikirkannya, semakin dia merasa sedih. Jangan lupakan tanggung jawab besar yang ada padamu. Jangan sampai terpengaruh oleh ancaman para penjahat ini. Namun, ucapannya terdengar lemah. Yung Xiao hanya tersenyum santai dan berkata kepada semua orang, karena Master Sekte Tan dan kalian semua begitu baik padaku, tentu aku tak bisa mengecewakan kalian. Peta harta karun labirin gua ini ada padaku. Apa? Semua orang terkejut, sementara wajah Tan Dijun langsung menggelap. Dia sama sekali tidak menyangka Yung Xiao akan mengatakannya dengan belak-belakan. Namun, sudah terlambat untuk mencegahnya. Dari ekspresi ngeri di wajah Yinglin dan yang lainnya, jelas mereka menyadari bahwa situasi ini telah lepas kendali. Tak hanya sekte-sekte dan kelompok pedagang yang ada di sini, tetapi para prajurit di kejauhan juga terkejut mendengar pengakuan Yung Xiao. Mereka segera bergegas mendekat dari segala arah, menatap dengan mata penuh perhitungan. Keberuntungan besar telah muncul di depan mata mereka. Siapapun yang melihatnya pasti ingin mendapat bagian. Sekalipun mereka lebih lemah, tak ada yang rela melepaskan kesempatan untuk mendapatkan bagian dari harta itu. Lagi pula, mereka yang bisa bertahan sejauh ini bukan hanya karena keberuntungan, tetapi juga karena keserakahan, ambisi, serta kekuatan dan strategi yang matang. Sun Ziming terkejut dan bertanya, "Kau bilang kau memiliki peta harta karun? Harta karun Sekte Kalajengking Utara. Jadi, harta itu benar-benar ada di dalam lubang ini." Ekspresi Gaolin berubah drastis. Selain terkejut, dia juga dipenuhi penyesalan dan kekesalan. Awalnya, dia mengira tempat ini hanyalah sebuah tambang biasa, tetapi dia sama sekali tidak menyangka bahwa ini berkaitan dengan harta Sekte Kalajengking Utara. Punggungnya langsung dipenuhi keringat dingin. Jika harta karun itu benar-benar ada di sini dan sampai dicuri, sementara markas besar mengetahuinya, maka dia akan berada dalam masalah besar. Bahkan jika dia berhasil mendapatkan sumber daya yang luar biasa, itu tetap tidak akan cukup untuk menebus kesalahannya dalam membocorkan informasi yang begitu penting. Kalau begitu, gua ini sudah ada selama ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun, kata Xiao Minghui. Dulu dikabarkan bahwa harta Sekte Kalajengking Utara telah dikosongkan, tetapi jelas ada kesalahan. Setidaknya, esensi kristal emas api selatan masih ada di sini. Jika memang sudah dikosongkan saat itu, tidak mungkin benda seperti ini tertinggal. Hang Xuan tidak bisa menahan diri untuk berkata, mungkin esensi kristal emas api selatan ini baru terbentuk dalam beberapa ribu tahun terakhir. Ketua Guild Hang Xuan, ada sesuatu yang mungkin belum kau ketahui, kata Mei Donger sambil tersenyum. Esensi kristal emas api selatan tidak bisa terbentuk dalam waktu hanya beberapa ribu tahun. Itu membutuhkan puluhan ribu tahun. Mendengar kata-kata Xiao Minghui, semangat semua orang langsung membara. Jika harta Sekte Kalajengking Utara masih ada,
situasi ini akan menjadi luar biasa. Namun ekspresi Yinglin dan Tan Dizong justru menggelap, tampak tidak senang. Gaolin sudah terlanjur menyebarkan berita ini. Jadi dia tidak terlalu terkejut dengan reaksi orang-orang. Jika dia segera melaporkannya ke markas, dia mungkin akan diberi penghargaan dan bahkan bisa mendapatkan perlindungan dari seorang ahli kuat. Namun, saat ini adalah periode kritis bagi serikat dagang, dan semua ahli mereka telah dikirim ke berbagai tempat untuk menangani situasi lain. Sekarang, sudah terlambat untuk menutupi semuanya. Sementara itu, Tan Dijun benar-benar tidak menyangka Yung Xiao akan begitu murah hati dengan membocorkan informasi tentang peta harta karun. Dengan ini, Sekte Biduk tak mungkin lagi memonopoli peta tersebut. Setelah mengatasi keterkejutannya, Xiao Minghui menatap Tan Dijun dan Yinglin dengan senyum puas. Karena ini adalah harta peninggalan sekte sebelumnya, tentu saja semua yang mengetahuinya berhak mendapatkan bagian. Omong kosong! Tan Dijun mendengus dingin. Ini adalah peninggalan dari leluhur sekte Biduk kami. Kau pikir bisa begitu saja mengambil bagian? Dia melirik Sun Jiming dan menambahkan, jika Master Sekte Sun ingin mengambil 10-20%, mungkin aku masih bisa menerimanya. Tapi Master Sekte Xiao, harta peninggalan sekte, kami tidak ada hubungannya denganmu. Sedangkan untuk orang-orang rendahan di hutan ini, kalian bahkan tak akan punya kesempatan untuk mendekatinya. Masalah harta karun ini terlalu besar, dan dia mulai mempersempit lingkaran, menyingkirkan bahkan pasukan lokal. Wajah Xiao Minghui menggelap, lalu ia berkata, kata-kata Master Sekte Tan benar-benar menusuk. Harta peninggalan pendahulu, Sekte Biduk tidak ada hubungannya dengan Sekte Kalajengking Utara, bukan? Jika memang ada, itu hanya karena kalian telah mengeruk cukup banyak sumber daya dari mereka. Jangan bilang sekarang kalian juga ingin mengambil harta terakhir yang mereka sembunyikan. Benar sekali. Kenapa kami tidak bisa? Seru Gaolin. Dua sektemu secara paksa telah merampas aset Sekte Kalajengking Utara. Tan Dijun terdiam sejenak terkejut. Ia tidak menyangka Xiao Minghui akan mengungkap fakta itu dengan begitu belak-belakan. Kini, ia kesulitan mencari alasan untuk membela diri. Di tengah ketegangan itu, tiba-tiba Yung Xiao tertawa terbahak-bahak, membuat semua orang tertegun dan menatapnya dengan bingung. Kenapa engkau tertawa? Tanya Xiao Minghui. Apa menurutmu ada yang salah dengan ucapanku? Jika ada yang lucu, tolong jelaskan. Tunjukkan pantatmu. Yung Xiao mengutuk sambil mencibir. Kalian semua ini munafik, berpura-pura membahas keadilan di sini, tapi kalau harta itu bertuliskan namaku pun, kalian tetap tidak akan melepaskannya, bukan? Pada akhirnya, siapa yang mendapatkan harta ini ditentukan oleh kekuatan, bukan omong kosong. Jadi untuk apa semua debat ini? Kalian punya terlalu banyak waktu luang, ya? Seketika, suasana menjadi hening. Meskipun ucapan Yung Xiao terdengar kasar, kenyataannya memang seperti itu. Namun, sebagai tokoh-tokoh terhormat, mereka tetap perlu menyelubungi niat mereka dengan alasan yang terlihat masuk akal. Tidak mungkin mereka terang-terangan mengakui bahwa mereka hanya mengandalkan kekuatan semata. Namun Yung Xiao justru dengan gamblang mengatakan hal itu tanpa basa-basi, seakan menyingkirkan topeng kepura-puraan mereka. Haha, bagus sekali. Tak perlu berdebat panjang. Gaolin tertawa. Siapapun yang kuat, dia yang berhak mendapatkan harta itu. Aku setuju sepenuhnya. Tan Dijun mendengus dingin. Benar juga. Tapi, pada akhirnya, siapa yang lebih kuat yang akan menang? Kakakku adalah Martial Sovereign. Jadi, Sekte Biduk akan mengambil 90% dari harta itu. Karena semuanya sudah terang-terangan, mereka pun malas berdebat lebih jauh. Mereka segera membentuk kelompok dan mulai membahas cara membagi jarahan. Lelucon yang luar biasa, kata salah satu tokoh. Kalau Master Sekte Zhang ada di sini, aku tidak akan berkata apa-apa. Namun dalam situasi seperti ini, kekuatanlah yang akan menjadi bukti siapa yang berhak. Tidak bisa! Yinglin segera membantah. Kalau kita menghitung kekuatan sekutu di belakang kita, Kamar Dagang Petir memiliki setidaknya 10 Martial Supreme. Bukankah itu berarti kami yang seharusnya mendapatkan 99% keuntungan? Itu benar.
Presiden Qian ada benarnya. Bukan hanya anggota Kamar Dagang Petir yang mendukung, bahkan Sun Ziming dan beberapa pihak lainnya ikut menyetujui. Mereka semua hanya ingin berpihak pada siapapun yang bisa memberi mereka keuntungan lebih besar. Tatapan Tan Dijun dipenuhi niat membunuh. Dengan suara dingin dan perlahan, ia berkata, "Sepertinya ini akan menjadi masalah besar. Banyak orang mungkin akan mati." Terima kasih sudah mendengarkan Virtual Spoiler. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.